Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi seputaran informasi untuk PPDB nih ya, tahun 2023 nih, khususnya untuk wilayah Jakarta. Di mana sudah mulai masuk untuk pra pendaftaran ya, sesuai dengan jadwalnya di tanggal 10 Mei ya, tanggal 10 Mei itu sudah mulai dilakukan pra pendaftaran sampai nanti tanggal 9 Juni ya, 9 Juni 2023 ya. Jadi lumayan jedanya ada 1 bulan ke depan untuk melakukan pra pendaftaran. Nah, pasti kan banyak teman-teman yang bertanya, apakah saya harus melakukan pra pendaftaran atau tidak gitu ya. Terus syaratnya apa aja, padahal sudah Mas Eka bahas di video-video sebelumnya itu ya. Sekali lagi Mas Eka tekankan di sini untuk yang melakukan pra pendaftaran nih, Mas Eka kasih tahu di awal ya. Yang melakukan pra pendaftaran adalah untuk mereka yang pertama, bersekolah di luar DKI Jakarta, ya, ber-KK DKI Jakarta terhitung atau paling minimal itu 1 tahun sebelumnya. Kemudian ingin melanjutkan sekolah di DKI Jakarta, maka wajib melakukan prapendaftaran. Kalau yang bersekolah di DKI Jakarta, ber-KK DKI Jakarta, dan akan melanjutkan pendidikannya di DKI Jakarta, tidak perlu melakukan prapendaftaran. Kemudian yang kedua, untuk yang melakukan pra pendaftaran ini adalah untuk yang ingin melanjutkan jenjang ke SMP dan ke SMA ataupun SMK. Jadi untuk yang jenjang SD nggak ada, karena masih banyak banget yang komen, Mas Eka saya mau daftar SD, apakah harus melakukan pra pendaftaran? Enggak ya. Jadi untuk yang ingin masuk ke SD nggak perlu melakukan pra pendaftaran. Yang melakukan pra pendaftaran adalah untuk yang jenjang SMP, SMA dan SMK ya. Kemudian yang putus sekolah ingin melanjutkan sekolah itu wajib melakukan pra pendaftaran ya. Kemudian juga pra pendaftaran ini ya, untuk yang masih aktif bersekolah itu tidak bisa melakukan pra pendaftaran, itu ada di poin 4 kalau nggak salah Mas Eka baca. Terus yang keempat itu adalah yang melakukan pra pendaftaran adalah orang yang atau siswa atau calon peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan asing ingin melanjutkan sekolahnya di DKI Jakarta, maka dia wajib untuk melakukan pra pendaftaran. Nah, ketika melakukan pra pendaftaran ada yang namanya registrasi pendaftaran ya. Nah, registrasi pendaftaran ini fungsinya untuk mendapatkan user dan password yang kemudian nanti para warga akan menginput datanya di pra pendaftaran ya. Sekali lagi, pra pendaftaran adalah untuk yang jenjang SM yang mau masuk ke jenjang SMP dan SMA serta SMK. Kalau yang SD nggak perlu melakukan pra pendaftaran ya. Ini clear ya, Mas Eka jelaskan di depan dulu ya. Nah, bagaimana cara untuk registrasinya agar bisa mendapatkan user dan password di web pra pendaftarannya Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan nih Mas Eka ingatkan lagi dan lagi, sekali lagi ya, pra pendaftaran hanya untuk jenjang atau yang mau masuk ke jenjang SMP, SMA dan SMK. SD tidak ada pra pendaftaran. Kemudian kalau kalian lulusan DKI Jakarta, ber-KK DKI Jakarta dan ingin melanjutkan sekolah di DKI Jakarta, tidak perlu melakukan pra pendaftaran dan tidak perlu mengikuti tutorial ini ya. Silakan nanti tinggal menunggu di pembuatan akun aja, nanti akan dibuatkan juga tutorialnya. Nah, berikut tutorial untuk mendapatkan user dan password atau registrasi pra pendaftarannya ya. Karena tanpa ini maka nanti para warga tidak akan bisa input data ataupun login ke pra pendaftaran untuk melanjutkan proses pra pendaftarannya. Berikut videonya. Ya, jadi tampilannya nanti seperti ini nih para warga ketika sudah masuk di web pra pendaftaran ya. Tampilannya seperti ini ya, pra pendaftaran PPDB 2023. Di sini ada registrasi. Nah, kita akan masuk ke registrasi terlebih dahulu ya. Kemudian nanti setelah registrasi ya, di sini bisa mengecek data-datanya di sini ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk langsung saja tadi diklik registrasinya, maka nanti tampilannya akan seperti berikut ini. Nah, di sini ada langkah pertama, pengecekan NIK. Input data harus sama dengan data pada kartu keluarga. Jadi di sini adalah yang pertama dilakukan adalah identitas pribadinya terlebih dahulu ya. Masukkan nama calon peserta didiknya, kemudian NIK-nya yang sesuai dengan di kartu keluarga ya. Di sini diketik, dimasukkan, kemudian nomor kartu keluarga calon peserta didik, dilihat kartu keluarganya, nomornya juga dimasukkan ya. Kemudian di sini ada tempat lahir calon peserta didiknya, dimasukkan juga di input di sini ya, sesuai dengan kartu keluarganya.
kemudian tanggal lahir calon peserta didiknya, nanti di sini tinggal dipilih saja. Kemudian jenis kelaminnya di sini pilih laki-laki ataupun perempuan, tidak ada di tengah-tengah ya. Kemudian di sini juga ada nama ibu kandung calon peserta didiknya. Lihat di kartu keluarganya. Bagaimana kalau misalnya meninggal, tetap saja ditulis gitu ya. Ini identitas pribadinya. Kemudian ada yang kedua di bawahnya itu ada identitas alamat, nanti ketika di scroll ya. Nah, di sini diklikkan provinsinya DKI Jakarta, pilih ya. Kemudian kabupaten kotanya apa, kecamatannya apa, kelurahannya itu juga sama dipilih ya. Alamat jalannya apa, nomor RT-nya berapa, nomor RW-nya berapa. Kalau sudah ya, itu nanti diklik cek NIK-nya ya. Pastikan datanya itu semua sudah benar-benar clear. Nah, ketika sudah dicek NIK, maka di sini nanti ada namanya padanan NIK Dukcapil ya. Jadi dilihat lagi datanya gitu ya. Di sini nanti akan dipadankan oleh database dari Dukcapil. Kalau memang dinyatakan ditemukan data kependudukan yang sesuai dengan Dukcapil, maka tampilannya akan seperti ini ya. NIK ditemukan di database kependudukan. Kalau enggak nanti ada keterangannya tidak ya. Di sini ada sesuai 100%, sesuai gitu ya. Semua data yang tadi diinput itu hampir sesuai semua. Ya, seperti ini nama ibu kandungnya juga sesuai, kemudian provinsinya sesuai, kecamatan, kelurahan, nomor RT, nomor RW-nya semua sesuai. Maka kalau ini datanya sudah sesuai semua sesuai dengan data Dukcapilnya, maka nanti para warga bisa langsung klik langkah selanjutnya ya. Nah, di sini langkah selanjutnya, langkah yang kedua adalah kelengkapan identitas calon peserta didik, di mana di dalam sini nanti para calon peserta didik atau para warga bisa mengisi ya. Di situ ada asal lulusan sekolahnya, tahun lulus, nomor handphonenya, kemudian tanggal cetak kartu keluarganya. Nah, di sini nama calon peserta didiknya udah langsung terisi ya, nomor NIK-nya juga sama seperti yang tadi sudah diverifikasi oleh di depan tadi ya. Kemudian di sini semua datanya sudah terisi. Nah, ini tingkat lulusannya, nanti tinggal dipilih ya. Alamat calon peserta didik juga sama. Di sini lulusan SMP, MTS paket B ataupun SMP LB ya. Kemudian di sini sekolah luar DKI ataupun dalam DKI, tinggal dipilih saja. Di sini nanti ada pilihannya, tahun lulusnya juga sama, tahun 2023, 2022 dan tahun 2021 tinggal dipilih saja. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada nomor handphone. Nah, nomor handphonenya juga nanti dimasukkan ya. Jadi nomor handphonenya diklik di sini, jangan sampai salah nomor handphonenya ya. Kemudian tanggal cetak kartu itu bisa dicek di kartu keluarganya masing-masing. Biasanya ada di pojok sebelah kiri ya, tanggal dikeluarkan kartu keluarganya. Kalau datanya sudah sesuai semua, sudah dicek semua sesuai, maka nanti para warga bisa langsung mengklik langkah selanjutnya nih ya. Langkah selanjutnya diklik saja agar bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, langkah ketiga adalah kelengkapan identitas sekolah asal. Nah, di sini nanti ya ada NPSN sekolah, nama sekolah dan akreditasi sekolah ya. Jika asal lulusan calon peserta didik berasal dari sekolah dalam DKI ya, maka identitas sekolah sudah tersedia di data tabel referensi. Jadi calon peserta didik ini hanya bisa tinggal memilih nama sekolah yang sesuai aja di nama sekolahnya tersebut ya. NPSN-nya biasanya sudah langsung muncul juga ya. Nah, jadi di sini ada NPSN. Kalau nggak tahu NPSN, nomor pokok sekolah nasional, itu minta ke sekolahnya, pasti nanti sama sekolah dikasih ya. Kemudian akreditasi sekolahnya juga apa, A, B, C atau D ya, nama sekolahnya apa. Kalau sudah, klik langkah selanjutnya. Kalau memang dinyatakan memang tidak sesuai langkah sebelumnya, karena ini sudah sesuai, maka kita klik langkah selanjutnya ya. Nah, ketika sudah muncul langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, cek tanda bukti pendaftaran ya. Ini cek tanda bukti registrasi pendaftaran. Sebelum mencetak tanda bukti pra pendaftaran, perhatikan hal-hal sebagai berikut ini ya para warga. Yang pertama adalah periksa kembali isian identitas calon peserta didik dan asal sekolahnya. Kemudian calon peserta didik wajib mengunduh atau mencetak tanda bukti pra pendaftaran sebagai pernyataan data yang diisi telah sesuai. Yang ketiga, calon peserta didik wajib login ya, menggunakan user dan password yang tertera pada bukti pra pendaftaran ini. Jadi nanti ada user dan passwordnya di bukti pra pendaftaran ini ya. Nah, di sini ada identitasnya, ada nama ya, kemudian NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya, kemudian nama ibu kandungnya, alamat calon peserta didiknya, kemudian tanggal lulusnya, tingkat lulusnya ya, asal lulusannya dari mana, kemudian tahun lulusnya tahun berapa, nomor handphonenya berapa, di sini diisi semua ya. Kalau sudah sesuai, karena kan tadi di depan sudah diisi, kalau sudah sesuai, maka nanti tinggal di langkah selanjutnya ya, sama dengan identitas sekolahnya, NPSN sekolahnya, nama sekolahnya, dan akreditasi sekolahnya. Jika ini datanya sudah sesuai semua, maka para warga bisa langsung cek tanda bukti. Tapi kalau memang masih ada yang keliru atau ada yang salah,
balikan ke langkah sebelumnya. Begitu juga di langkah-langkah sebelumnya, kalau memang tidak sesuai atau belum sesuai, silakan langkah sebelumnya. Nah, karena yang sudah sesuai, kita cek tanda bukti pendaftarannya ya, pra pendaftarannya nih, registrasinya. Maka tampilannya akan seperti ini para warga ya. Di sini tertulis ya, tanda bukti registrasi pra pendaftaran. Nah, sampai di sini para warga sudah melewati satu tahapan ya. Di sini ada identitas calon peserta didiknya, di sini ada nama calon peserta didik, NIK, tempat tanggal lahir, kemudian di sini juga ada jenis kelaminnya, nama ibu kandung yang sudah diinput ya, tadi sesuai dengan Dukcapil, alamatnya juga sama, kemudian tingkat lulusannya SMP, MTS, paket B, SMP, LB. Nah, kalau misalkan SMA ya bersama SMA begitu ya. SD berarti SD gitu ya. Asal lulus CPBD sekolah luar DKI Jakarta atau sekolah luar DKI atau dalam DKI, tahunnya juga sama 2023 atau 2022 atau 2021. Nomor handphone dan waktu mendaftar. Nah, karena ini dummy ya, contohnya di sini tanggal 4 bulan 5. Nanti kalau misalkan sesuai berarti tanggal 10 ya. NPSN. Nah, di sini ada user dan passwordnya. Nah, user dan password inilah nanti yang akan digunakan untuk login di web pra pendaftaran. Bagaimana cara loginnya? Di video berikutnya masih akan jelaskan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu para warga ya. Oke, itu tadi videonya ya, tutorialnya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh para warga, dan silakan bagikan ke warga lainnya yang mungkin sedang membutuhkan untuk melakukan pra pendaftaran atau punya kerabat, punya saudara, punya teman yang akan melakukan pra pendaftaran. Silakan dibagikan ke warga sekolah lainnya agar bisa mendapatkan informasi yang sama ya. Sekali lagi masih saya ingatkan di akhir video ini bahwa pra pendaftaran dilakukan untuk warga yang bersekolah di luar DKI Jakarta, tercatat sebagai warga DKI Jakarta ya, dengan dokumen kependudukannya atau KK DKI Jakartanya, dan ingin melanjutkan di sekolah di DKI Jakarta, maka dia wajib melakukan pra pendaftaran. Tapi kalau kalian bersekolah asalnya dari DKI Jakarta, ber-KK DKI Jakarta, dan ingin melanjutkan sekolah lagi di DKI Jakarta, tidak perlu melakukan pra pendaftaran gitu ya. Oke. Masih rasa cukup, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekalian dan bisa menambah lagi wawasan seputaran tentang PPDB tahun 2023-nya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.